Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Menerima berkat yang sama. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan keseluruhan dari surat Galatia ini mengisahkan tentang bagaimana Paulus dengan gigih menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwa Injil yang sejati adalah keselamatan hanya melalui iman di dalam Kristus Yesus dan tanpa ketaatan terhadap hukum Taurat. Dan di pasal yang ketiga dari bacaan kita, Paulus lalu mempertanyakan mengapa orang-orang Galatia begitu bodoh. Kenapa Paulus mengatakan orang-orang Galatia mereka bodoh? Karena pada saat itu orang Galatia mulai terpengaruh dengan pengajaran yang disampaikan oleh tua-tua Yahudi di dalam gereja itu, bahwa tidak cukup saja keselamatan hanya dengan iman kepada Kristus, tetapi harus andil di mana ada ketaatan terhadap hukum Taurat. Berarti di sini iman kepada Kristus harus juga didukung dengan ketaatan di dalam melakukan setiap hukum Taurat. Kalau itu dilakukan, barulah kita memperoleh keselamatan. Karena itu Paulus mempertanyakan mengapa orang-orang Galatia begitu bodoh untuk menerima bahkan mengikuti ajaran yang demikian. Dan dalam bacaan kita, Paulus lalu mengatakan Kristus telah melakukan semua ini. Apa yang dimaksudkan Paulus dengan Kristus telah melakukan semua ini? Di ayat yang ke-13 adalah jawabannya. Dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, Kristus rela menjadi kutuk hukum Taurat supaya kita yang ada di dalam Dia, kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di dalam ketaatan kepada hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Dan itu yang Paulus mau, supaya orang-orang Galatia mengerti dengan baik, menaruh itu di dalam hati dan pikiran mereka, bahwa mereka sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan, dan itu tidak perlu lagi ditambah dengan ketaatan di dalam melakukan hukum-hukum Taurat. Nah, saudara yang terkasih, bukan hanya itu, tapi Paulus menjelaskan juga bahwa mereka yang hidup di dalam Kristus, yang beriman kepada Kristus, mereka menerima berkat yang sama sebagaimana yang diterima oleh Abraham. Saudara yang terkasih, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu hal yang menggembirakan bagi kita sebagai orang-orang percaya? Coba kita pikirkan ini. Jika untuk berkat jasmani yang bersifat sementara, ada begitu banyak orang sangat bersemangat, sangat bersuka cita menerimanya. Misalnya saja berkat ketika dia kenaikan pangkat, dia begitu bersemangat. Berkat ketika dia kenaikan gaji, dia begitu bersemangat. Berkat karena bertambahnya usia, begitu berbahagia. Tapi yang Paulus sampaikan di sini, berkat bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi berkat secara rohani, berkat yang akan kita terima, yang juga sudah diterima oleh Abraham, yaitu keselamatan kekal yang kita dapatkan, diam bersama Allah di sorga dan menerima segala berkat yang ada di sorga. Bukankah ini lebih lagi menggairahkan kita, lebih lagi membuat kita bersemangat, lebih lagi membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan? Karena itu, sebagaimana nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, jangan kita mulai dengan roh dan kita mengakhiri dengan daging. Tapi ketika kita sudah memulai dengan roh, kita harus terus mempertahankan itu hingga pada akhirnya kita juga mengakhirinya di dalam roh. Tetaplah berpegang teguh di dalam iman kepada Kristus, karena hanya mereka yang memiliki iman di dalam Kristus sajalah
mereka itu yang layak mendapatkan berkat yang sama sebagaimana yang Abraham dapatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang teguh di dalam Kristus, sehingga apa yang kami mulai di dalam roh, kami mengakhiri pun di dalam roh. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.